Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas lanjutan dari film The Last of Us episode ketiga dan episode keempat. Yang dimana film ini menceritakan tentang perjuangan perjalanan Joel dan Ellie mencari tempat markas Fireflies. Sehingga mereka melewati banyaknya rintangan mematikan dan berbahaya yang dapat mengancam nyawanya sendiri. Lantas bagaimanakah kisah kebersamaan tersebut? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Berawal dari episode sebelumnya, kita mengetahui bahwa Joel dan Ellie merasa sedih karena tes telah terinfeksi. Hal itu hampir membuat Joel putus asa untuk melanjutkan misinya mengantarkan Ellie sesuai perjanjian mereka dengan pimpinan Fireflies. Namun, tes meyakinkan Joel supaya tetap tegar mengantarkan Ellie sesuai kesepakatan yang telah mereka jalani. Untuk itu, dirinya menyampaikan amanat agar pergi ke tempat teman lamanya mereka untuk meminta bantuannya. Kemudian, karena situasinya semakin menegangkan, Joel terpaksa harus meninggalkan tes seorang diri. Sehingga pada kesempatan itu, ia memilih mengakhiri hidupnya supaya Joel dan Ellie bisa lolos dari kejaran para terinfeksi yang mempunyai julukan Runners tersebut. Lantas setelah kejadian insiden menyedihkan itu, mereka pun dengan tegar kembali lagi melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat. Sehingga Jul memilih melewati area hutan untuk meminimalisir bertemu dengan orang terinfeksi maupun para bandit. Lantas di sela itulah, Ellie pun mencoba mengajaknya mengobrol supaya mereka tidak canggung. Akan tetapi Jul malah bersikap dingin kepadanya setiap kali menjawab topik yang Ellie bicarakan. Saat itu dirinya penasaran mengenai teman lama mereka yang disinggung tes sebelumnya. Maka Jul memberitahu bahwa teman lama yang mereka maksud itu bernama Bill dan Frank, yang dimana mereka berdua ini adalah penduduk biasa yang berhasil bertahan hidup di tempat komplek perumahannya sendiri dengan kebutuhan yang memadai. Ia pun bercerita bahwasannya beberapa tahun yang lalu mereka ini bisa kenal dari sebuah radio yang saling nyaut-menyaut awalnya antara Frank dengan Tess dari kejauhan. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu tersebut, membuat mereka akhirnya bisa bertemu secara langsung untuk menjalin kerjasama. Yang ternyata kedatangan mereka itu bukanlah perwakilan sebagai organisasi Fedra ataupun mengatasnamakan organisasi lain. Sebab pada waktu itu, Jul dan Tess memang bertempat tinggal di base camp organisasi Fedra. Tujuan kerjasama itu dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Mengingat Jul dan Tess pada saat itu bekerja sebagai penyeludup senjata ataupun obat-obatan terlarang. Namun sejak pertemuan itu hingga beberapa tahun ini berjalan, mereka pun belum sempat mampir lagi ke tempat Frank dan Bill. Sehingga pada kesempatan ini mereka berniat pergi ke sana untuk meminta bantuan atas rekomendasi tes tadi. Lantas tibalah mereka di depan pintu akses perumahan komplek tersebut. Terlihat suasana rumahnya pun sudah berbeda sekali, nampak sepi dan kotor. Lantas mereka mencoba mengecek ke dalam sembari memanggil-manggil nama Bill dan Frank. Kemudian Ellie pun melihat adanya sepucuk surat di meja. Dirinya pun seketika membacakan surat tersebut di hadapan Joel, mengatakan Bill dan Frank sudah meninggal dunia. Bahkan mereka juga memberikan semua harta warisannya kepada Joel dan Tess berupa senjata dan sebuah kendaraan yang tertulis pada surat wasiatnya. Sontak ia pun langsung mengecek ke bagasi untuk melihat kondisi mobilnya layak atau tidak untuk mereka pakai. Hasil sesudah itu, ia pun meminta Ellie untuk singgah sementara waktu di rumah tersebut, sembari mengambil barang yang diperlukan saja untuk di perjalanan. Akan tetapi, ketika begitu melihat banyaknya senjata di dinding, Ellie pun ingin mengambilnya satu sebagai pegangannya. Tetapi Joel melarangnya, meminta Ellie agar mengambil barang yang lain saja. Namun saat begitu mencari barang yang lain, tanpa sengaja Ellie malah menemukan pistol Bill di dalam lemari meja. Tentunya dengan diam-diam ia pun menyimpannya ke dalam tas tanpa sepengetahuan si Joel. Lalu setelah beberapa waktu ketika semua siap hendak pergi menggunakan mobil, terlihat Ellie sangat senang menaiki mobil tersebut. Hal itu dapat dimaklumkan karena Ellie lahir di era wabah jamur.
sehingga tidak mengetahui pandangan dunia yang sebenarnya itu seperti apa pada zaman sebelumnya. Lalu saat di sela perjalanan, dirinya pun menanyakan Jul terkait tujuan kemana selanjutnya. Ia pun memberitahu bahwa dirinya juga bingung harus pergi kemana, sehingga ia berniat akan mencari Tommy terlebih dahulu supaya pencarian markas Fireflies lebih mudah dibantunya, dikarenakan adiknya itu adalah mantan anggota organisasi tersebut, yang pastinya sudah tahu di mana letak posisi markas Fireflies. Lantas tidak lama waktu pun sudah hampir menginjak malam. Mereka pun mengarahkan mobilnya memasuki hutan untuk beristirahat sejenak. Namun Ellie meragukan langkahnya Jul yang ingin beristirahat di hutan terbuka tersebut tanpa memikirkan keselamatan mereka. Sehingga Jul memastikan bahwa posisi mereka sangatlah aman karena jauh dari kota ataupun sebuah desa. Begitupun juga sama terhadap orang yang terinfeksi maupun para bandit yang sangat mustahil berada di area tersebut. Maka dari itu, ia meminta Ellie agar tidak khawatir, disebabkan dirinya yang akan berjaga sepanjang malam untuk keselamatan mereka berdua. Lantas, pada keesokan harinya, mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil tersebut. Saat itu, Ellie dipercaya Jul mengarahkan perjalanannya dengan sebuah peta. Di waktu senggang tersebut, Ellie pun kembali mengajaknya berbicara ingin menggali lebih banyak tentang si Tommy. Maka Jul memberitahu bahwa adiknya itu adalah seseorang yang keras kepala, yang dimana alasan Jul dan Tommy kini berpisah dikarenakan keegoisan adiknya tersebut yang terobsesi ingin terlihat seperti pahlawan di depan banyak orang. Padahal sejak pertama kali wabah terjadi, mereka berdua ini hidup bareng di zona karantina dalam organisasi Fedra. Bahkan pada kesempatan itu dirinya pun mengaku dipertemukan juga dengan si Tess sebagai awal kisah historinya. Akan tetapi kehidupan di zona karantina tersebut tidak berjalan cukup lama bagi si Tommy. Hal itu diakibatkan dari organisasi Fedra yang menganut sifat otoriter. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan perbedaan pandang berpikir antara kakak beradik. Sehingga si Tommy akhirnya diam-diam memutuskan pergi dari Fedra untuk bergabung dengan organisasi Fireflies. Hal tersebut berkat diyakinkan Marlin dengan visi misinya untuk menciptakan obat dan vaksin yang diharapkan dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Akan tetapi beberapa waktu setelah mereka bergabung, tiba-tiba dirinya mendapatkan kabar bahwa adiknya itu sudah keluar dari organisasi Fireflies. Alasan tersebut rupanya Tommy kecewa karena visi misinya tidak sesuai harapannya, melainkan hanya dijadikan alat untuk berperang dengan organisasi Fedra ataupun para bandit. Lalu atas informasi tersebutlah ia pun mencoba kontek-kontekan lagi dengan si Tommy menggunakan radio jarak jauh berniat ingin menemuinya. Sebab dirinya khawatir akan kondisi adiknya tersebut yang kini tidak memiliki tempat naungan lagi. Hal itulah membuat Jules sangat getol ingin mencari Tommy yang diduga berada di kota Yoming sesuai pesan terakhirnya di radio. Akan tetapi ketika mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba dihadang oleh seseorang. Sehingga Jules langsung tancap gas begitu saja mengetahui mereka itu adalah para bandit. Namun naas mereka malah mengalami kecelakaan. Sehingga baku tembak-menembak pun terjadi yang membuat Jul harus membabat habis mereka sembari meminta Ellie bersembunyi untuk berlindung. Namun rupanya si Ellie juga tidak mau berdiam diri. Seketika ia pun mengeluarkan pistolnya tadi untuk membantu si Jul. Tentunya hal itu membuatnya kaget meminta kembali senjatanya tersebut. Kemudian mereka pun langsung kembali bergegas mencari tempat bersembunyi untuk sementara waktu. Maka dengan adanya insiden itu, terlihat pimpinan mereka tengah memerintahkan anak buahnya untuk memburu sang pelaku. Namun sang pimpinan mengira tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang selama ini sedang mereka cari. Yang berarti mereka tidak mengetahui bahwa Yul dan Elilah sebagai pelakunya. Sementara itu, di sela mereka tengah bersembunyi, Jul pun mengoceh atas kelakuan Eli tadi yang membawa senjata tanpa seizinnya. Walaupun usahanya itu sudah menyelamatkan hidupnya, dirinya pun tetap saja tidak suka karena takut membuatnya traumatik di kemudian hari akibat membunuh seseorang. Akan tetapi si Eli malah menjawab dengan santai
bahwa yang dilakukan itu hanya ingin melindunginya saja karena dirinya peduli, yang dimana pada situasi tadi sangatlah darurat jika ia tidak mengambil keputusan yang tepat. Sehingga setelah mendengar pernyataan itu, membuat hatinya Jul seketika luluh, memberikannya kembali pistol tersebut. Kemudian sesudah itu, ketika waktu sudah menginjak malam, mereka berdua menemukan sebuah gedung yang cocok untuk dijadikan tempat beristirahat. Namun saat baru hendak ingin tidur, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran dua orang yang menodongkan pistol ke arahnya. Joel. Joel! Sehingga diketahui bahwa mereka itu adalah kakak beradik yang bernama Henry dan Sam. Saat itu kedatangannya diklaim akan membantu Jul dan Ellie untuk keluar dari kota tersebut, walaupun cara membangunkannya sedikit menegangkan. Untuk itu, ia meminta mereka agar berjaga sikap terhadap satu sama lain supaya tidak saling membunuh seusai buat kesepakatan untuk saling percaya. Namun Jul malah melihatnya dengan tatapan sinis seakan-akan ingin merencanakan pemberontakan. Maka Ellie pun meminta Jul agar tetap tenang supaya situasinya tidak semakin kacau. Sehingga Jul pun akhirnya menerima kesepakatan yang dibuat Henry. Lantas pada keesokan harinya mereka pun mulai mengobrol. Waktu itu Jul menanyakan alasan Henry kenapa ingin membantunya. Dirinya pun menjawab karena ingin menjalin kerjasama untuk bisa melarikan diri dari kota tersebut. Yang dimana mereka berempat ini mempunyai musuh yang sama dari kelompok revolusioner tadi yang dinamai The Hunters. Hal itu pun membuat Jul langsung berpikir jika pernyataannya itu benar, ia berasumsi kelompok revolusioner tersebut pastinya mempunyai anggota yang besar seperti Fireflies. Mungkin saja saat ini seluruh pasukannya sudah dikerahkan ke penjuru kota. Dengan demikian akan dirasa sangat sulit. Maka dari itulah si Henry memberitahu bahwa kota ini mempunyai terowongan bawah tanah yang terhubung langsung dengan sungai yang berada di luar kota. Namun yang jadi permasalahannya, di bawah sana terdapat kumpulan orang terinfeksi yang sudah 15 tahun didekam oleh Fedra. Tentunya ia sendiri tidak tahu pasti keadaan terowongan tersebut aman atau tidak, dikarenakan dirinya juga belum pernah pergi ke sana. Akan tetapi mau bagaimana lagi, hanya itulah jalan satu-satunya yang ia ketahui untuk keluar dari kota tersebut. Kemudian mereka pun langsung OTW lah pergi ke sana dengan cara berhati-hati. Sehingga begitu sampai di bawah, mereka pun tanpa sengaja menemukan sebuah bunker sebagai tempat persembunyian. Yang saat itu terlihat banyak sekali mainan yang membuat Ellie dan Sam merasa senang. Maka di sela itulah, Jul dan Henry pun nampak kembali berbincang menanyakan asal-usul terkait masalahnya si Henry dengan organisasi The Hunter tersebut. Ia pun memberitahu bahwa dirinya itu adalah seorang kolaborator yang bekerja dengan Fedra sebagai sukarelawan untuk menangkap kelompok anti pemerintah. Oleh karena itu, ia pun mengungkapkan informasi tentang organisasi tersebut kepada Fedra yang ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah di wilayah tersebut. Sehingga pimpinan The Hunters yang pada saat itu pun akhirnya ditangkap oleh pemerintah untuk dihukum mati akibat tindakannya. Hal itu terpaksa dilakukan Henry yang berawal dari seorang warga sipil yang tiba-tiba berubah menjadi kolaborator demi menyelamatkan adiknya dari penyakit leukemia. Namun sebelum melakukan itu, dirinya pun beralasan sudah mencoba mencari obatnya tetapi tidak menemukan. Ia pun merasa kesulitan karena tidak ada seorang pun atau organisasi lain yang memiliki obatnya kecuali organisasi Fedra itu sendiri. Lantas dijadikanlah informasi itu sebagai bentuk solusi untuk mendapatkan obatnya. Maka sesudah begitu melantik pimpinan The Hunters yang baru, mereka pun akhirnya menggulingkan Fedra secara penuh akibat telah mengeksekusi salah satu saudara laki-laki dari sang pimpinan The Hunters. Alhasil entah bagaimana, mereka pun mendapatkan bocoran yang diyakini bahwa si Henry lah yang menyebabkan saudaranya tersebut ditangkap dan dibunuh. Oleh karena itu, hingga sampai detik ini, mereka pun terus diburu oleh The Hunters untuk melakukan balas dendam. Lalu setelah mereka asik bercerita, mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Saat itu si Henry menduga bahwa mereka hampir sampai di dekat sungai. Akan tetapi tiba-tiba muncullah seorang penembak itu dari kejauhan.
Lantas seketika itu Jul mengendap-endap berniat akan menghampiri si penembak itu secara diam-diam. Halhasil ia pun langsung menggerebeknya memintanya untuk segera menyerah. Namun si doi melawan, yang membuat dirinya malah terbunuh. Celakanya sesudah itu, ia pun menemukan adanya walkie-talkie yang mengabarkan akan kedatangan sang pimpinan ke tempat tersebut. Sehingga Jul langsung berteriak meminta mereka bertiga segera melarikan diri. Namun sangat disayangkan sudah keburu kehadiran duluan bersama dengan para pasukannya mencoba mengejar mereka. Tentu saja Jul tidak tinggal diam, mencoba membantu dengan menembakkan senjatanya dari kejauhan. Akhirnya mereka pun berhasil bersembunyi untuk sementara waktu. Sehingga sang pimpinan meminta Henry untuk segera keluar menyerahkan dirinya. Lantas karena tidak tega melihat dua bocah yang ketakutan ikut terlibat, dia pun rela keluar menyerahkan dirinya. Namun saat begitu ingin membunuh si Henry, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Terlihat para terinfeksi yang selama ini dibekam oleh Fedra selama 15 tahun yang lalu pun akhirnya keluar dari tanah membantai semua pasukan The Hunters. Sehingga pada kesempatan itu digunakan mereka bertiga untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba sang pimpinan datang menodongkan pistolnya. Akan tetapi dengan nasib keberuntungan, dirinya pun malah diserang hingga tidak berdaya. Lalu singkat cerita mereka pun berhasil singgah di sebuah motel. Saat itu Jul meminta Henry agar tetap bersama mereka ikut ke kota Yoming. Tentunya ia pun sangat senang menerima ajakannya tersebut. Terlebih bagi dirinya yang terpenting saat ini supaya Sam tidak merasa kesepian lagi. Kemudian adegan pun beralih ke dua bocah tersebut. Terlihat si Sam berbicara dengan Ellie menggunakan bahasa isyarat maupun sebuah papan tulis yang selalu ia bawa. Hal itu dikarenakan dirinya adalah seorang tunarungu. Pada saat itu ia mencurahkan kegelisahan hati tentang nasib hidupnya. Akan tetapi Ellie mencoba meyakinkan Sam supaya tidak mudah putus asa. Namun dengan secara mengejutkan, tiba-tiba Sam menunjukkan luka gigitan yang ia dapati sewaktu peristiwa tadi. Sontak saja si Ellie langsung mengoleskan darah dari tangannya untuk menyembuhkan Sam yang dipercaya adalah obatnya. Ellie pun yakin bahwa Sam akan segera sembuh. Namun begitu beberapa jam mereka lalui, ternyata Sam akhirnya berubah. Sehingga si Henry terpaksa membunuh adiknya saat itu. Namun dirinya malah menyesali perbuatannya memilih mengakhiri hidupnya juga. Lantas mereka pun langsung segera mengubur jasadnya mereka. Terlihat si Ellie merasa sangat sedih atas kematian mereka berdua. Terlebih untuk Sam yang diyakini akan sembuh namun nyatanya tidak. Alhasil mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi ke kota Yoming yang seharusnya berempat tetapi hanya berdua saja. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.